Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimat tangguh yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kita hari ini. Insya Allah hari ini kita akan berbincang hangat dengan ustazah kita tentang seks bebas. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video atau paparan materi yang disampaikan ustazah kita, bisa klik link yang ada di bawah ini. Nah, ustazah, dari pemaparan materi ustazah kemarin nih, gitu kan ya, mungkin saya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan pertama nih ustazah, apa sih yang membuat remaja itu bisa terjerumus ke dalam seks bebas? Gitu ustazah, boleh dijelaskan? Ya gini ya, jadi seks bebas itu kan kalau kemarin di materi itu kan ada 4 penyebabnya gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah dari diri si remaja itu sendiri gitu ya. Karena kan sekarang ini, apalagi kalau di remaja itu ya, kalau nggak punya pacar artinya nggak laku gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya pacar itu kayaknya aib gitu ya. Nah gitu. Kemudian juga tidak memahami seperti apa sih Islam itu mengatur hubungan dengan lawan jenis gitu. Kemudian juga dari sisi keluarga gitu ya, dari sisi orang tua mereka lepas tanggung jawab, kemudian membebaskan anak-anak mereka untuk nonton gadget gitu ya, kemudian terpengaruh dengan film, dengan sinetron, kemudian dengan mudah mengakses video di YouTube gitu ya. Jadi itu pengaruh, karena kan kalau yang kita pahami Goriza Nau atau di sini salah satunya adalah seks, itu penyebabnya adalah rangsangannya dari luar gitu. Jadi ketika melihat ada yang pacaran, melihat ada adegan yang sayang-sayangan gitu ya, apalagi kalau bagi perempuan gitu ya, remaja perempuan itu harusnya dia itu yang menjadi cinta pertamanya itu adalah bapaknya gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang ini bapak itu mereka ya yang penting cuma ngasih duit aja gitu ya, nggak mau memuji anaknya, aduh kok cantik anakku hari ini gitu ya. Jadinya anak ini dia butuh pujian dari luar gitu. Nah kemudian juga orang tua juga terpengaruh dengan orang tua lainnya. Jadi kalau misalnya nengok anak tetangganya diapelin pacarnya, kok anakku nggak laku-laku ya gitu mikirnya gitu kan. Nah kemudian juga dari sisi masyarakat gitu ya, dari sisi masyarakat pun mereka tidak ada kontrol ketika ada yang berdua-duaan itu dibiarkan. Bahkan ketika ada yang hamil sebelum nikah itu sesuatu hal yang biasa gitu. Kemudian juga dari negara kan mereka tidak berperan gitu ya. Jadi situs-situs yang ada di YouTube, kemudian tontonan yang ada di TV, kemudian film-film yang ada di bioskop itu tidak disaring gitu ya. Jadi justru malah film-film yang ada itu kalau nggak ada adegan seks itu kayak kurang gitu. Itu sih kalau dari dari sisi penyebab mereka melakukan seks bebas. Oh gitu ya ustazah ya. Jadi jelas ya teman-teman gitu bahwasanya seks bebas itu berasal dari luar gitu, dari film-film gitu ya kan ustazah, dari banyak-banyaknya fenomena-fenomena yang kita lihat gitu. Nah, dari sekian banyaknya fenomena yang kita lihat nih ya ustazah ya, seperti hamil di luar nikah, terjadinya penyakit HIV gitu kan ya. Dan apa sih dampaknya gitu ya di tengah-tengah masyarakat atas terjadinya seks bebas ini? Ya, jadi kalau kita lihat beberapa kejadian yang baru terjadi dalam minggu-minggu ini seperti kasusnya Dek Misna gitu ya. Dia masih berumur 15 tahun. Kemudian dia dibunuh oleh pacarnya hanya karena dia posting foto ibaratnya selingkuhannya gitu ya. Nah, itu jadi itu sebagai salah satu akibat dari adanya seks bebas gitu ya. Jadi ketika seks itu kan sebenarnya bermula dari adanya kegiatan pacaran gitu ya. Nah, dari pacaran itu gitu ya kemudian bisa menjurus kepada seks bebas. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur pada seks bebas gitu ya, bisa sampai pada aborsi gitu ya. Kemudian juga pembuangan bayi-bayi itu kan banyak ya kita jumpai, misalnya ada bayi ditemukan di sungai, di tempat sampah gitu ya. Kemudian juga yang terutama lagi ketika bayi itu hidup dan dibesarkan gitu ya, nasabnya itu tidak lagi ke bapaknya gitu. Jadi dengan adanya seks bebas itu bisa merusak nasab, karena kan bayi yang lahir di luar pernikahan itu dia nasabnya ke ibunya lagi gitu. Jadi sebenarnya gitu ya ustazah, pemuda seperti apa sih yang diinginkan oleh Islam gitu? Pemuda seperti apa sih yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa?
Ya, kalau kita lihat kalau sebenarnya pemuda itu kan dari masa Rasulullah sendiri gitu ya, itu kan banyak mereka itu masuk Islam masih pada usia muda gitu ya. Misalnya seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya, beliau masuk Islam dari umur 8 tahun gitu ya. Kemudian juga misalnya Mus'ab bin Umair gitu ya, itu juga masih muda. Mus'ab bin Umair ini kalau kita ingat jasanya itu dia yang bisa sampai membuat penduduk Madinah itu menerima dakwah Islam sehingga bisa sampai hijrah ke Madinah. Kemudian juga misalnya ada Amr bin As gitu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Mereka semua itu masih muda ketika masuk Islam. Kemudian juga kalau kita lihat lagi seperti misalnya Muhammad Al-Fatih yang sangat terkenal gitu ya, di umur 21 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Bahkan di awal beliau belajar itu dia bisa menguasai 7 atau 8 bahasa gitu ya. Nah, mereka itu lahir dari sistem Islam gitu ya, sistem pendidikan Islam gitu ya. Nah, karakter yang ada pada diri mereka itu yang terutama, yang paling utama itu adalah akidahnya yang kuat gitu ya. Karena kan memang landasan utama dalam Islam itu adalah akidahnya dulu gitu ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu itu ya berdasarkan akidah gitu ya. Mau menetapkan halal haram itu harus akidahnya kuat. Bukan karena misalnya ngambil manfaat gitu ya. Nah, selain akidahnya yang kuat tadi gitu ya, dia juga semangat dalam menuntut ilmu gitu ya. Karena dengan semangat menuntut ilmu dia akan bisa jadi ahli ibadah. Ibadahnya itu benar. Gitu. Kalau kita misalkan ahli ibadah tapi nggak mau nuntut ilmu, jangan-jangan ibadah kita salah gitu ya. Jadi dia itu rajin menuntut ilmu sehingga bisa menjadi ahli ibadah dan ibadahnya benar. Nah, kemudian juga dia memiliki karakter yang kuat gitu ya, sesuai dengan Islam, karakternya khas Islamnya gitu ya. Karakter Islam itu yang seperti apa? Dia salah satunya misalkan dia punya manajemen waktu yang baik gitu ya. Misalnya kalau janji nggak telat-telat. Nah, kita ini kalau di Indonesia gitu ya, kebanyakan kalau misalnya janjian itu biasa jam karet gitu ya. Janjian jam 1, kadang jam 2 baru datang gitu ya. Itu gitu ya, pemuda Islam itu juga harus punya fisik yang kuat. Jadi nggak boleh pemuda Islam itu letoy gitu ya. Atau jadi kaum melambai. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Dia harus punya fisik yang kuat gitu ya. Ya bisa jadi dengan misalnya olahraga rutin gitu ya, atau misalnya kalau di kampung biasa ke kebun itu kuat fisiknya gitu ya. Jadi jangan karena kepanasan dikit kemudian pusing, sakit gitu ya. Jadi harus kuat. Nah, fisik yang kuat ini juga harus didukung dengan makanan yang sehat tentunya gitu ya. Karena kan fisik itu ya berkaitan dengan apa yang kita konsumsi gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu pemuda muslim itu harus punya wawasan yang luas. Jadi ketika belajar gitu ya, menuntut ilmu itu kan wajib gitu ya. Nah, menuntut wawasan atau ilmu-ilmu yang meskipun dia bukan ilmu berkaitan dengan ibadah itu kan juga harus kita pelajari gitu ya. Karena kan nanti ketika kita berhadapan dengan masyarakat atau ketika kita terjun di masyarakat itu banyak sekali hal-hal baru yang akan kita jumpai. Kalau wawasan kita luas, kita akan mudah bergaul gitu ya. Nah, mungkin itu sih karakter pemuda Islam yang seharusnya. Ya, sahabat muslimah tangguh, ya sudah jelas banget ya pemaparan atau jawaban yang sudah disampaikan oleh ustazah kita tadi, bahwasanya seorang remaja itu dia harus memiliki kepribadian yang Islam gitu kan, kepemimpinan berpikir yang Islam, akidah yang kuat, itu disebut dengan pemuda yang tangguh dan insya Allah diidam-idami oleh Allah. Nah, bagi remaja nih ya, pemuda di luar yang lagi nonton nih gitu kan ya, mungkin pengen menjadi salah satu nih pemuda yang dirindui oleh Allah, jangan lupa di subscribe ya biar bisa melihat terus nih aktivitas-aktivitas kita, dan tentunya ilmu-ilmu yang ada di sini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Ustazah sudah mengasih pemaparannya, dan next video insya Allah kita lanjut. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.